Ya pemirsa, sama kita kembali lagi bersama saya Nurul Fadil Hadan. Tadi kita sudah bincang-bincang mengenai bagaimana anak-anak sekolah ini diajari mengenai program-program begitu Pak, kegiatan-kegiatan yang bisa memang menjadi wira swasta nantinya begitu. Jadi pengusaha-pengusaha terutama seperti travel misalkan, jadi guide misalkan seperti itu. Tapi juga tadi Bapak bilang kan sebelumnya mungkin kita udah ngobrol juga, jangan hidup di laut juga beraninya. Harus hidup di darat juga misalkan begitu, tapi harus melek informasi juga sehingga informasi-informasi juga cepat datang ke Pulau Seribu begitu. Tapi kalau dari masyarakatnya Pak sejauh ini bagaimana mengenai keterbukaan informasi yang pertama begitu, terus mengenai informasi-informasi dapat dari media-media misalkan seperti itu, sejauh ini masyarakat mengerti atau tidak Pak? Jadi seringkali saya melihat bahwa masyarakat di darat ya, kalau kita bilangnya di darat atau di luar Jakarta, menganggap seolah-olah Pulau Seribu itu sebuah daerah yang sangat terpencil dan sangat minim informasi dan lain sebagainya. Padahal sangat keliru sekali. Kenapa saya bilang demikian? Kalau nanti Masnya bisa berkunjung di Pulau Pramuka, itu anak-anak bisa bermain internet, cari informasi, itu bisa sampai malam gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa saya bilang keliru? Di Pulau Kelapa itu juga masyarakatnya, banyak masyarakat Pulau Kelapa juga yang sudah punya profesi di darat, itu profesi yang luar biasa baik ya. Jadi kami melihatnya gini, bahwa sebenarnya masyarakat Pulau Seribu punya potensi yang bagus, yang baik untuk terus dikembangkan, baik dari sisi kecerdasan terkait dengan pendidikan, kecerdasan terkait dengan sense of bisnisnya, ya, kewirausahaan. Dan saya lihat ini peluang yang besar. Hanya masalahnya memang harus diatur secara sistematik, ya, materi apa saja, kemudian metode pendidikan yang bagaimana supaya lebih tepat sasaran kepada mereka gitu. Kami melihatnya dari kabupaten terkait dengan pendidikan dan edukasi ini, mereka harus dibuka lebih banyak ruang dan informasi bahwa banyak loh alternatif pilihan untuk menjalani masa depan lebih baik gitu. Tapi program prioritas dari kabupaten sendiri Pak, begitu pemerintah kabupaten ini untuk masyarakat apa? Prioritas kita pertama, karena kita yakin bahwa untuk menangkitkan pariwisata itu juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakat sejahtera juga itu akan menambah pada tingkat kecerdasan. Maka prioritas kita sesuai dengan apa yang disampaikan juga jadi prioritas Gubernur DKI adalah pertama pastinya di bidang pendidikan. Kita ada yang program KJP, ada program beasiswa baik dari perusahaan-perusahaan juga kita ada. Dan terakhir kami sudah kerjasama dengan pihak Kapolda bahkan sudah merespon. Kita minta diberikan prioritas untuk masyarakat pulau itu untuk masuk dalam akademi polisian, gitu. Sehingga mereka juga nanti kalau sudah dididik, insya Allah bisa dikembalikan sebagai petugas kepolisian di kepulauan, gitu. Kemudian kerjasama kita juga sudah kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk beasiswa. Ada mungkin salah satunya mungkin Gunadarma. Kemudian juga ada beberapa perusahaan yang siap juga membiasiswa yang mesti Sinok dan lain sebagainya gitu. Termasuk ada kemarin kerjasama dengan Astra gitu. Jadi menurut kami membangun Pulau Seribu apalagi masyarakatnya tidak hanya pemerintah kabupaten. Ini membutuhkan seluruh partisipasi masyarakat, pemerintah maupun swasta, dan semua pemerhati lingkungan dan pendidikan agar masyarakat Pulau Seribu menjadi cepat lebih cerdas gitu. Jadi kami yakin ya dengan beberapa program prioritas masalah pendidikan, kesehatan, kemudian perbaikan infrastruktur, kemudian penanganan masalah sampah ini juga penting karena ini harus merubah. Kami sudah ada kebijakan dilakukan oleh Pak Bupati bahwa untuk sampah di lingkungan itu kita sudah tugaskan petugas kelurahan untuk yang membersihkan lingkungan jalan. Untuk di pinggir laut sudah ada petugas dari Sudin Kebersihan. Tetapi yang di lingkungan rumah masing-masing harus rumah tangganya masing-masing kan. Ini yang kita sedang terus edukasi. Jadi mereka bersihin sampah, taruh di jalan, bawa ke insinerator, bersih. Jadi kalau bisa dilihat dalam perkembangan 1-2 bulan kebersihan di pulau secara umum menurut saya jauh lebih baik. Baik, ini kan tidak lepas juga dari para wisatawan begitu Pak ya, yang datang juga terus-menerus nih Pak ke Pulau Seribu ini. Nah, ini ada antisipasi nggak Pak untuk kebersihan lingkungan terutama gitu di Pulau Seribu? Iya, bukan hanya kebersihan yang kita antisipasi, tetapi adalah kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang kita antisipasi. Artinya kalau wisatawan makin banyak, ya kan, pasti juga produksi sampah makin tambah. Gitu. Produksi sampah makin tambah, maka resiko lingkungan, kerusakan lingkungan makin tambah. Maka antisipasinya apa? Pertama, antisipasi terkait dengan wisatawan, kita tambahin tempat sampah, dilipat gandakan. Kemudian kita hidupkan, artinya kita terus manage itu insinerator dengan yang ramah lingkungan. Kita sedang kaji juga bagaimana memilah
sampah-sampah yang bisa dijadikan kompos, mana-mana sampah plastik yang harus bisa dipilah gitu. Kemudian terkait dengan kerusakan lingkungan, khususnya misalnya terumbu karang, ya. Kemudian kaitnya karena orang yang datang dia ingin wisata laut, snorkeling atau diving. Mereka harus dipisah. Kalau yang masih baru belajar, itu tidak boleh di lingkungan karang-karang yang memang sudah dilindungi atau sedang dipelihara, karena dia akan rusak, tumbuhnya lama tahunan gitu. Nah ini harus, kami sudah sinergikan program antara Sudin Pariwisata dan Sudin Kelautan, sehingga kelautan yang merawat laut dengan Sudin Pariwisata yang menarik wisata bisa sinergi, program itu berjalan baik gitu. Pak, baik-baik, ini informasi yang sangat baik sekali. Dan apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat nih Pak Kabupaten Bogor, mungkin masyarakat Indonesia yang mungkin sedang menonton tayangan ini, terhadap mungkin apa yang ingin Bapak ungkapkan begitu mengenai Kepulauan Seribu? Baik, khusus buat masyarakat Bogor, beberapa kali kami juga memonitor pulau-pulau yang tidak ada penghuni. Saya berterima kasih ada beberapa universitas yang sudah berkunjung. Kemudian beliau melakukan camping dan beliau banyak memberikan masukan saran terkait kebersihan, sarana prasarana toilet dan lain sebagainya. Jadi kami sampaikan juga agar mereka menginformasikan bahwa Pulau Seribu tidak kalah indah loh, tidak kalah cantik dengan wisata-wisata laut yang ada di Indonesia. Kami yakin bahwa Pulau Seribu juga menjadi satu pilihan wisata bahari yang menarik, ya. Tentunya wisata bahari yang bisa menjadikan sebuah unggulan penambahan wisata lain untuk Indonesia. Dan kami yakin bahwa program Bapak Presiden yang juga sependapat dan seide dengan program Pak Gubernur, bagaimana wisata bahari, bagaimana ketahanan maritim ini harus dibangun. Ini juga berawal dari bagaimana kita mencintai, memelihara dan menjaga lingkungan laut kita. Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, cintai laut, cintai kebersihannya, datang sebanyak-banyaknya, tapi tolong juga sama-sama mentaati apa yang menjadi kearifan lokal di masyarakatnya masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Pak Wakil Bupati atas waktunya sudah menerima saya berada di sini begitu. Oke, baik, pemirsa, kita akhiri perjumpaan saya di tamu kita bersama tadi Wakil Bupati Kepulauan Seribu, dan juga tadi kita sudah lihat bagaimana masyarakat sangat berbaur begitu dari yang kita lihat dari gambar-gambar yang sudah ada. Saya Fadil, dari Cakur yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.